Oke guys, dan balik lagi seperti biasa di sini ya, masih bersama saya Theo dari Kamers Angkatan ke-21 yang hari ini bakalan nemenin teman-teman semua podcast. Nah, tapi sebelum itu seperti biasa buat teman-teman yang udah mampir jangan lupa untuk dukung kita dengan cara like, komen dan subscribe channel kita supaya kita makin semangat lagi kontennya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke podcastnya karena hari ini aku udah kedatangan tamu spesial yaitu Kak Natalia. Halo Kak Natalia. Halo Theo. Oke, Kak Natalia. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi nih ya, Kak. Mungkin Kak Natalia bisa memperkenalkan diri dulu supaya teman-teman yang lain bisa kenal sama Kak Natalia. Silakan. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Natalia Diva dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020. Oke, Kak Natalia dari Prodi Sistem Informasi Angkatan ke-20. Nah, nih Kak Natalia tahu nggak kenapa aku ngundang Kak Natalia ke sini? Nggak tahu tuh kenapa. Nah, nggak tahu ya, sama aku juga nggak tahu sih. Oke, nggak bercanda. Jadi aku ngundang Kak Natalia ke sini karena kalau teman-teman tahu nih ya, nih Kak Natalia adalah ketua Ormawa BEM Fakultas Ilmu Komputer. Nah, tapi mungkin teman-teman masih banyak yang bingung. Mungkin ada maba gitu ya yang baru mau masuk Unika belum tahu BEM itu apa sih Kak? Mungkin Kak Natalia bisa menjelaskan sedikit tentang BEM gitu Kak. Oke, jadi BEM itu sebenarnya ada dua ya, tingkat universitas sama di fakultas. Nah, BEM di fakultas sendiri itu kegiatannya tuh lebih buat umum gitu. Kalau misalnya HM kan untuk khusus buat prodi ya, misalnya kayak HMPSSI itu untuk sistem informasi, kalau yang TI untuk teknik informatika. Nah, kalau BEM tuh cakupannya lebih luas gitu. Oke, nah ini aku mau tanya nih ya. Kan Kak Natalia sekarang jadi ketua BEM fakultas itu kan pasti nggak mudah ya. Pasti ada perjalanan panjang di baliknya. Asik perjalanan panjang. Nah ini kalau boleh tahu Kak Natalia tuh mulai terjun ke dunia organisasi itu dari mulai kapan sih Kak? Aku mulai dari semester 1 tuh udah mulai masuk BEM. Dari semester 1. Wah, berarti dari masih Iya, maba ya. Nah, iya. itu kalau boleh tahu pertama kali Kak Natalia masuk BEM itu, Kak Natalia masuk di divisi apa tuh? Aku di divisi internal, humas internal. Humas internal, oke. Nah, kenapa Kak Natalia dulu milih pingin jadi humas internal, Kak? Sebenarnya aku nggak milih di humas internal ya, tapi masuknya di situ keterimanya. Aku awalnya daftarnya di sekretaris, tapi keterimanya di humas internal. Oke, berarti tidak sesuai ekspektasi tapi masih bisa dijalankan gitu lah ya. Iya, Oke, heeh. ngomongin soal divisi itu kalau boleh tahu di BEM itu ada divisi apa aja sih, Kak? Di BEM tuh ada banyak divisi ya. Yang pertama tuh ada sekre, terus bendahara, humas internal, humas eksternal, minat bakat, inventarisasi. Dan misalnya, tapi tiap ormas tuh beda-beda. Mau divisi apa tuh tergantung kalian di tiap angkatan, di tiap angkatan periodenya. Kalau di tahunku sendiri yaitu divisi-divisinya. Oke. Nah, tapi sebelumnya nih, Kak, mungkin itu komputernya bisa ditutup dulu ya supaya aku kelihatan. Kayaknya aku ketutupan komputer. Tuh gimana teh? Pencet logonya 2 kali, dicubit aja. Gini, Kayak gimana sih? logo apa aja yang di bawah itu dicubit 2 kali. Kayak nyubit teman gitu loh. Gimana nyebut teh? Pakai tangan aja, nggak usah pakai controller. Dicubit gini. Gimana sih? Oh gini, Nah, aku ya. mau cubit ini. Ya, Mana di logo dede? yang bawah kan di bawah ada logo tuh ada apalah Oh iya terserah nih. Oh deh. Nah, gitu betul ya. Oh, oke. Biar aku nggak ketutupan gitu. Oke. Oke, lanjut lagi ini kan di fakultas kita sendiri Ormawa tuh nggak cuman ada BEM ya, kan ada Senat, ada BEM, ada HMPSSI dan HMTI. Nah, itu kenapa dari sekian banyak Ormawa yang ada di fakultas, Kak Natalia lebih milih untuk join di BEM, Kak? Oke. Awalnya itu Senat kan udah tutup oprek tuh, terus BEM buka oprek, HMPSSI juga buka oprek. Nah, aku sebenarnya tuh ditawarin sama salah satu cutting tuh masuk HMPSSI, tapi aku lebih milih daftar BEM dulu dan keterima di BEM, jadi aku menerima yang di BEM itu. Oke, nah terus kalau aku boleh tahu nih, kira-kira apa sih yang bikin kakak tertarik gitu untuk terjun ke dunia Ormawa, Kak? Um,
pertama itu diceritain sama kakak tingkat ya, kalau misalnya ikut organisasi tuh kayak banyak banget manfaat yang bisa kita dapetin. Terus kegiatan-kegiatannya juga seru, jadi aku pengen mencoba untuk masuk organisasi. Terus di semester 1 kan juga belum terlalu banyak kegiatan atau sibuk gitu ya, jadi ya aku mencoba di organisasi. Oke, ngomong-ngomong soal sibuk nih, mungkin banyak teman-teman yang dari dulu tuh pingin gitu terjun ke dunia Ormawa, pengen jadi mahasiswa aktif, tapi takut sibuk karena mungkin takut bagi waktunya kacau atau takut kuliahnya keteteran. Nah itu kalau aku boleh tahu, masuk ke Ormawa itu sibuk banget nggak sih Kak? Kalau sibuk tuh pasti lebih sibuk ya dibandingin sama yang nggak ikut Ormawa, tapi nggak yang sampai sesibuk itu sampai kita nggak punya waktu buat jalan-jalan atau belajar tuh nggak. Asal kita bisa bagi waktu dengan time management yang tepat, pasti bisa. Nggak sibuk-sibuk banget kok. Nah itu ya teman-teman, jadi betul banget. Jadi mau sesibuk apapun asalkan kita bisa mengatur waktunya dengan baik, pastinya nggak bakalan ada yang keteteran gitu ya Kak. Iya. Nah, mungkin Kak Natalia bisa bagi tips dan trik nih buat bagi waktu supaya bisa milah antara organisasi, kegiatan kuliah, dan kegiatan lainnya supaya semuanya bisa berjalan tanpa ada yang keteteran gitu, Kak. Oke, kalau biasanya aku udah bagi-bagi jadwal sih. Misalnya kalau rapat tuh biasanya di hari apa ditentuin dalam seminggu tuh ada satu hari tuh khusus untuk buat rapat. Terus kalau misalnya ada ujian atau apa tuh aku persiapin dulu dari hari sebelumnya. Aku siapin catatannya supaya nanti belajarnya lebih gampang. Terus kalau jalan-jalan tuh tetap bisa ya, karena kan Sabtu Minggu bisa aku jalan-jalan sama teman-teman atau keluarga tuh. Oke, nah ini biar teman-teman semakin punya gambaran ya. Kan Kak Natalia juga udah di BEM berarti 2 periode ya ini. Iya, Nah, mungkin Kak Natalia bisa ngasih gambaran lingkungan di BEM itu seperti apa, terus selama ini kegiatannya ngapain aja, terus teman-temannya itu gimana gitu, Kak. Oke, lingkungan di BEM tuh seru banget, nggak ada yang namanya senioritas ataupun yang sok jadi paling bisa tuh nggak. Kalau misalnya ada tingkat nggak tahu, kita juga sama-sama buat belajar di sini. Terus seru banget pokoknya. Pagi kalau ada kegiatan-kegiatan itu biasanya kita kumpul, terus kita diskusi bareng buat menyelesaikan suatu masalah di dalam proker itu. Terus kalau kegiatannya tuh ada banyak sih kemarin. Yang barusan banget itu ada Dies Natalis. Nah, itu kita ada prokernya offline, di mana ada 3 cara ya, ada syukuran, ada lomba, sama ada webinar gitu. Oke, nah terus ini ngomong-ngomong kan Kak Natalia periode ini jadi ketua. Nah itu gimana sih Kak rasanya jadi ketua? Apakah enak atau mungkin ada banyak unek-uneknya gitu Kak? Enak-enak aja sih, tapi ya mungkin karena kan jadi ketua kan harus ngadepin sama banyak anggota yang karakternya berbeda-beda. Nah, itu harus bisa menyesuaikan diri lebih lagi dari yang sebelumnya gitu. Oke, nah ini aku jadi penasaran nih. Kok tiba-tiba Kak Natalia bisa gitu jadi ketua BEM itu awalnya gimana sih? Apakah dipaksa atau jadi ketua itu dibayar kah? Atau seperti apa gitu? Enggak dibayar dong. Oh, nggak Awalnya dibayar. tuh dibujuk sama ketuaku yang tahun lalu, terus suruh daftar untuk jadi ketua gitu. Oh, jadi disuruh sama ketua yang dulu ya. Iya. Nah, nih mungkin bisa spill-spill dikit anggota-anggotanya kakak nih yang sekarang gimana? Susah diatur kah atau gimana gitu? Atau Kak Natalia ada kesan-kesan sendiri gitu selama Kak Natalia jadi ketua BEM? Oke. Kebetulan di periodeku yang ini tuh anggotanya tuh sebenarnya baik-baik aja, kecuali ada satu orang yang emang agak bermasalah ya, karena ya itu ada salah satu sebab yang buat dia akhirnya harus dikeluarin dari BEM. Tapi kalau yang buat semuanya bisa diatur dan aman-aman aja sih. Oke, betul ya. Jadi kalau kita emang udah komitmen untuk masuk ke dunia Ormawa itu kita harus punya tanggung jawab gitu ya Kak. Jadi nggak semena-mena ketika kita udah diterima itu anggapannya kita udah aman, tapi kita masih punya tanggung jawab yang emang harus kita jalani. Dan itu kalau emang dilanggar pasti ada konsekuensinya ya. Ya bener banget kan, karena suatu daftar kan juga udah punya komitmen ya, jadi harus ditaati juga. Oke, nah ini kalau boleh tahu BEM itu nanti bakalan buka oprek lagi kan. Setahu aku bentar lagi periode kepengurusan kakak udah hampir berakhir ya. Iya, nanti sekitar pertengahan Agustus tuh mulai ada oprek buat ketua BEM selanjutnya. Dan nanti setelah nanti PTMB di sekitar bulan Septemberan itu juga ada oprek untuk anggota baru.
Oke. Jadi buat teman-teman yang mau join ke BEM ya, sebentar lagi mungkin bisa mempersiapkan diri dulu. Nah, ngomong-ngomong tentang persiapan, buat masuk ke BEM itu ada persiapan khususnya nggak sih, Kak, yang emang harus kita siapin dari awal gitu? Persiapan khusus nggak ada ya, mungkin sebelum daftar tuh coba cari tahu dulu BEM itu apa, terus kegiatannya di BEM Vkom itu apa aja, divisinya apa aja, supaya nanti waktu wawancara bisa jawab dengan baik gitu aja. Oke. Nah, terus nih, kan bentar lagi periode Kakak udah mau habis nih, Kakak punya nggak cita-cita yang belum tercapai gitu di periode pengurusan Kakak yang Kakak harap di periode depannya bisa diwujudin sama generasi-generasi baru BEM nantinya? Harapan kayaknya semua harapan udah terwujud ya. Tahun ini tuh BEM-nya lebih solid lagi daripada produk yang sebelumnya, tapi mungkin karena di tahun ini ada yang harus keluar dari BEM, semoga di periode selanjutnya anggota-anggotanya lebih bisa diseleksi lagi supaya tidak terjadi di periode yang ini gitu. Oke oke. Nah, terus menurut Kakak seberapa penting sih ikut Ormawa itu buat mahasiswa-mahasiswa yang masih kuliah gitu, Kak? Penting banget ya, karena di organisasi itu kita belajar buat gimana berkomunikasi, terus kita bisa kenalan sama orang baru, memperluas relasi, di mana yang kalau misalnya kita nggak ikut organisasi itu belum tentu bisa dapat kesempatan untuk itu. Jadi menurutku organisasi sangat penting buat diikuti sama mahasiswa. Oke, nah terus aku mau nanya nih, ada nggak sih kayak pengalaman menarik ataupun unik yang menurut Kakak itu nggak bisa dilupain selama Kakak menjabat di BEM ini? Hmm, banyak ya, kayak kemarin kita satu BEM tuh ada makrab tuh seru banget menurutku, di mana kita bisa kumpul bareng, ngobrol bareng, terus kita bisa saling tahu satu sama lain unek-uneknya kita ungkapin juga kemana tuh makrab tuh. Jadi menurutku makrab itu berkesan banget waktu di BEM. Oke, jadi makrab itu bisa bikin kita makin akrab ya, namanya aja makrab, Iya, malam keakraban. Oke, iya. nah terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir. Mungkin Kak Natalia bisa ngasih pesan dan kesan buat teman-teman semua yang mungkin sekarang tuh masih ragu gitu, mau terjun ke dunia Ormawa atau enggak gitu. Buat yang ragu, jangan ragu, dicoba dulu aja untuk daftar, nanti pasti kalian ketagihan kok ikut Ormawa. Oke, itu dia ya teman-teman. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu ya, dicoba aja dulu ya. Biasanya orang yang coba-coba itu nanti akhir-akhirnya ketagihan, betul nggak? Iya, bener banget. Kayak Theo kan juga ketagihan kan. Waduh, ketagihan apa tuh Kak? Ya, tahun depan mau jadi ketua kan. Waduh, ya aminin deh Kak. Amin. Nah ya, jadi buat teman-teman ya emang aku tuh awalnya juga mahasiswa yang pasif, tapi setelah ketemu mereka-mereka ini entah kenapa mungkin otak saya putus ya, jadi jadi nggak bisa mikir apa-apa, jadi semua kegiatan saya ACC gitu. Waduh. Oke, mungkin sekian dulu podcast kita buat hari ini. Makasih buat Kak Natalia yang udah mau diundang ke podcast kita dan buat teman-teman semua ya. Jangan lupa sebelum kalian close videonya untuk di like, comment, dan subscribe dulu. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.